Obligasi daerah jadi Pak? Hah? Obligasi daerah? Obligasi itu apa sih? Surat utang Pak? Lah ya, oh duitnya aja banyak, ngapain harus ngutang-ngutang? Dibatalin ya Pak? Hah? Dibatalin? Nggak tahu saya nggak tahu obligasi apa, untuk apa nggak ngerti, saya belum ngerti itu. Tapi kita harus ngerti, silpa kita aja 6 triliun. Ya kan, ini nanti bisa kejadian lagi tahun ini, 6 sampai 7 lagi. Nah, kenapa harus pakai obligasi ya? Jadi bukan penghematan ya Pak, tapi tidak terserap ya Pak anggaran? Ya tidak terserap itu masih pakai obligasi. Obligasi saya tanya, obligasi itu apa? Kan utang, iya kan? Iya Pak. Kok seneng utang duit kita? Pak, soal banjir, Pak. banyak. ajuin pinjaman yang untuk pembukaan kali 1,3 sekian untuk tiga pembukaan 13 kali, nasibnya gimana Pak? Nggak tahu, saya tuh nggak ngerti sih. Kok saya kan harus lebih detail. Ada pinjaman lah, ada obligasi. Duit kita ini banyak sekali, ngapain? Itu harus Pakan Sensor Pintar tuh mau di launching November jadi Pak ya? jadi Tanggal berapa Pak? rahasia. Tanggal 1 Tapi November ya. Tapi kapan? Rahasia. Berarti udah beres semua Pak ya? Surprise. Dan Obligasi daerah jadi Pak? anggarannya Pak untuk yang kartu daerah saya sama. Nanti tanya ke dinas. Saya nggak ngapalin sampai detail seperti itu. Sekarang ini hutang luar negeri mencapai sekitar 8.000 triliun. Bagaimana langkah Amin untuk mengelola hutang luar negeri agar tidak terus membengkak? Ya, gini, hutang sesungguhnya bukan menjadi masalah bila dia digunakan untuk kegiatan produktif. Karena dia kemudian memberikan manfaat bagi orang banyak. Problemnya ketika hutangnya tidak dipakai untuk aktivitas yang produktif. Yang kedua, pemanfaatannya banyak bocor. Nah itu masalah. Tapi bila tidak banyak bocor, dia bisa optimal. Nomor satu. Kemudian yang kedua, terkait dengan hutang ini, rasio hutang kita itu ada ambang batasnya. Saat ini rasionya 37%, sekitar 8.000 triliun, 37% dari GDP kita. Kita menargetkan diturunkan itu menjadi di bawah 30%. Bagaimana caranya? Dua. Nomor satu, hutangnya dikecilin. Nomor dua, GDP-nya digedein. Oke? Karena dua cara itu akan membuat menjadi 30%. Nah, kita ingin GDP-nya dibesarkan. Sehingga rasio hutangnya turun. Lalu memastikan hutang ini dipakai yang saya sampaikan tadi. Kegiatan yang produktif dan diawasi dengan baik sehingga hutang itu tidak bocor, ada transparansi, ada pelaporan yang baik, bisa dipertanggungjawabkan pada publik sehingga nanti memberikan manfaat kepada semuanya. Gitu kira-kira jawabannya. Gini, tentu ada banyak faktor ya, Pak Jaya. Tapi kami melihat perlu ada penjaga dalam kehidupan bernegara yang penjaga ini menjunjung etik, menjunjung nilai-nilai moral di tingkat kepemimpinan nasional. Karena itu akan berdampak tular yang luar biasa. Bila yang paling atas mentoleransi praktek-praktek penyimpangan, maka yang di bawah akan menyimpang secara lebih masif, lebih jauh. Bila yang paling atas menomorduakan kecintaan pada Indonesia, tapi malah menomor utamakan kecintaan pada kelompoknya, pada keluarganya, kepada lingkungan partainya, atau lingkungan perkoncoannya, maka efek itu lebih banyak. Nah ini Pak, saya melihat dalam jangka pendek perlu ada keteladanan kepemimpinan, itu jangka pendek. Dalam jangka menengah perlu ada perbaikan aturan-aturan main. Dalam jangka panjang perlu perbaikan dalam pendidikan kita. Saya sebutkan 3 tuh, jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Kalau keteladanan itu ada Pak, dari kepemimpinan nasional, efek tularnya dahsyat. Fase kedua, perbaikan aturan Pak.
ini Pak, yang disebut sebagai tata kelola pemerintah yang baik, yang benar, itu salah satunya dimulai dengan mengkoreksi aturan-aturan Pak, supaya memaksa semua yang bekerja di negeri, di negara, di pemerintahan, itu bekerja untuk kepentingan publik walaupun punya kepentingan pribadi. Tapi untuk walaupun kan tidak mungkin, nggak mungkin nol kepentingan pribadi. Kepentingan pribadi yang dikerjakan, kepentingan kelompok yang dikerjakan harus sejalan dengan kepentingan negara, sehingga tidak menimbulkan konflik kepentingan. Konflik kepentingan itu kan gini, kepentingan negaranya ke sana, kepentingan pribadinya ke sini. Nah, terjadilah konflik loh. Tapi kalau sejalan, maka negara diuntungkan. Nah, yang ketiga adalah soal pendidikan. Pendidikan terutama di pendidikan usia dini. Pendidikan usia dini ini penting sekali, tapi justru ini yang seringkali lewat. Di usia dini itulah kita diajari, ini adalah air minumnya Anies dan itu adalah air minumnya Pak Jaya. Jadi tolong jangan diambil yang bukan miliknya Anies. Itu diajarinya bukan di kampus, Pak. Diajarinya di TK. Diajari tentang milik siapa itu diajari saat itu, sehingga dia tahu persis mana miliknya, mana bukan, mana boleh, mana tidak. Itu diajari usia dini. Itu Anda alami Ya. pribadi. Oh ya. Jadi walaupun ini perkataan kalimat saya kadang-kadang paradoks. Walaupun Anda kan dididik di Amerika Serikat, tapi nilai itu sudah Anda miliki sejak awal. Betul, saya kan mengalami pendidikan di Amerika itu ketika pertukaran pelajar SMA dan ketika melanjutkan master dan doktor. Tapi pendidikan masa kecil saya di sini, di Jogja. Nah ini Pak, kadang-kadang kita sering menginterpretasikan keliru juga Pak, bahwa sebenarnya berada di luar Indonesia tidak berarti lalu kecintaan itu turun, Pak. Pak, saya merasakan, saya SMA terpilih seleksi untuk pertukaran pelajar. Dari Jogja itu berangkat hanya berdua, Pak. 2 orang. Siapa yang satu? Satu namanya Rina, dia sekarang dokter, dosen di Fakultas Kedokteran UI. Satu lagi dari Solo, namanya Avi. 3 jadi? Dari chapter Jogja 3, tapi dari kota Jogjanya hanya 2. Nah, kami berdua, saya dan Rina, kami berangkat ke Amerika. Waktu itu hanya sekitar 27 kalau tidak salah orang yang berangkat. 27 siswa. Pak, berada di tempat yang jauh dari tanah air, lalu sendirian pil, Pak. Belum. Itu Pak, ketika kita mendengarkan Indonesia Raya, bergetar hati itu, Pak. Tidak ada hati yang tak terharu, Pak, mendengar Indonesia Raya di tempat yang jauh itu. Karena itu saya sering katakan, pesawat terbang itu bisa membawa badan kita pergi jauh dari tanah air. Tapi pesawat terbang tidak pernah bisa membawa hati dan pikiran kita jauh dari tanah air. You are very poetic. Ya. Ini reflektif, Pak. Ini refleksi saya sendiri. Gak pernah bisa. Pesawat terbang itu tidak bisa membawa hati pikiran. Jadi orang-orang dulu ketika mereka pada sekolah di luar, lalu lebih menjadi cinta. Kenapa? Karena pikiran hatinya ada di Indonesia. Dan dalam beberapa hal, Pak, pergi keluar sesaat untuk waktu tertentu, itu membuat kita lebih paham, Pak. Saya sering sampaikan ini pada anak-anak sekarang, adik-adik kita yang lagi kuliah, lagi sekolah. Ini kita berada di ruangnya Pak Jaya nih, Pak Jaya. Gedung ini, kalau saya ditanya, bagaimana bentuk gedung ini? Saya tidak bisa jawab, Pak. Karena saya berada dalam gedung ini. Di dalam.
Tapi begitu saya keluar, saya bisa menceritakan bentuk gedung ini. Dan itu yang terjadi ketika kita berada di luar. Lalu kita bisa reflektif. Tapi itu semua bisa terjadi kalau apa? Kita cinta pada negeri ini. Kita cinta kepada Indonesia.